Kamu tadi lihat sendiri kan apa yang udah dia lakukan ke Mama. Dia memperlakukan Mama dengan buruk. Kamu itu sudah terlalu banyak nolong dia. Dia malah jadi nggak tahu diri. Yang lebih menyakitkan lagi, dia bilang kalau Mama ini bukan Mama kamu. Dia benar. Kamu memang bukan ibu aku. Jangan pernah datang sini lagi. Dan jangan pernah menghina istri aku lagi. Sekarang, lebih baik kamu pergi dari sini. Tidaknya kamu bilang begitu sama Mama. Mama ini Mama kamu. Naila, kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa sih, Mas. Tapi aku kesel aja sama ibu ini. Datang ke rumah kita seenaknya. Menghina aku. Kayaknya nggak waras deh. Udah, kamu tenang aja ya. Kamu gak usah pikirin hal ini lagi. Kok bisa-bisanya Reza membela dia? Ayo masuk. Gara-gara perempuan itu, Reza benar-benar udah gak peduli lagi sama aku. Kalau begini caranya, aku sama Tika bisa jadi gelandangan. Naila, ini kamu minum dulu ya. Biar kamu lebih tenang. Makasih ya, Mas. Tapi aku nggak habis pikir deh, Mas. Bisa-bisanya ibu itu datang ke rumah kita, terus maki-maki aku. Kita aja nggak kenal kan dia siapa. Ya, mungkin dia menganggap aku kalau aku itu adalah anaknya dan mungkin anaknya dia itu mirip sama aku. Kalau Reza benar-benar udah gak mau ngakuin aku lagi, terus gimana hidupku selanjutnya? Hai guys, balik lagi sama aku Tika. Kali ini aku mau ngasih tips ke kalian semua gimana caranya ngerawat tas branded. Nah, di sini aku udah punya koleksi tas branded aku nih. Yang kalian butuhin itu cuman tisu, kain yang lembut, terus sama krim bayi. Nah, Tika! nah guys, sekarang ada mama aku nih, dia mau bantuin aku ngerawat tas branded. Loh, Mama, balikin handphonenya. Tika, Aku lagi buat vlog, kan rusak jadi vlognya. berhenti bikin vlog gak jelas. Mulai sekarang tas branded, shopping gak akan pernah ada lagi. Maksudnya? Ya semua kemewahan ini akan berakhir, kamu tahu itu. Reza akan segera mendepak kita. Enggak, itu nggak mungkin, nggak mungkin Mam, itu nggak mungkin. Aku nggak siap jadi orang miskin. Enggak Mam. Rasain, kalian berdua tuh emang pantas diusir dari rumah ini. Mas, ibu kamu sekarang ada di mana? Aku harus jawab apa ke Naila? Om, suaminya Mama dulu namanya Om Ardi. Om Ardi itu punya ibu namanya Eyang Sri. Orangnya itu baik banget. Aku sayang banget sama Eyang Sri, Om. Tapi sebelumnya Om Ardi itu tinggalnya sama Om Marina. Dia itu jahat, Om. Om Marina sama anaknya yang namanya Tante Dewi itu selalu nyakitin Mama. Terus kami kan pindah ke Bandung.
biar nggak disakitin mereka juga, Om. Jadi, Eyang Sri masih tinggal di Jakarta? Ya tapi sih sekarang aku nggak tahu Eyang Sri itu tinggalnya di mana. Soalnya Eyang Sri itu hilang, Om. Hilang? Kamu kok diem sih, Mas? Ibu aku menghilang, Naya. Kita nggak bisa biarin dia tuh begitu aja, Mas. Bu Rina tuh jahat. Dia nggak akan biarin kita tuh hidup dengan tenang. Sepertinya Naila cuma ingat dengan ibu tirinya Arti. Dia nggak ingat dengan ibu kandungnya Arti. Kamu kenapa sih, Mas? Kamu malah bengong lagi? Nay, mulai saat ini, kita mulai hidup baru dengan lebih tenang. Kita lupakan semua masalah yang ada di masa lalu, terutama dengan masalah-masalah yang sedih dan juga yang buruk. Lebih baik kita fokus menata masa depan yang lebih baik. Bagaimana? Iya, Mas, kamu benar. Ini semakin rumit. Perlahan-lahan kita akan tahu seberapa banyak ingatan yang dimiliki Naila dan apa saja yang dia lupakan. Ini kan nomor sekolahnya Tiara. Halo, assalamualaikum Tiara. Tiara, Om sudah menemui mama kalian. Kalian gak usah khawatir. Kamu juga tolong kasih tahu sama Intan ya, supaya gak khawatir. Kalian fokus belajar aja. Oke? Ya. Dadah. Assalamualaikum. Nak, akhirnya kamu pulang. Mama senang kamu pulang. Tapi Mama sedih. Kenapa tadi kamu tega bilang seperti itu dan gak mengakui Mama sebagai mama kamu lagi? Mama tahu, Mama memang bukan mama kandung kamu. Tapi Mama yang sudah merawat dan membesarkan kamu. Bahkan setelah papa kamu meninggal, Mama tetap mengurus kamu dan memenuhi semua kebutuhan kamu. Dan sekarang, hanya gara-gara perempuan yang gak jelas asal-usulnya itu, kamu gak mau lagi mengakui Mama. Tapi kalau emang itu mau kamu, Mama gak apa-apa, Nak. Mama sama adik kamu akan pergi dari sini supaya kamu bisa membawa perempuan itu ke sini. Coba aja aku bisa ngasih tahu Pak Reza kalau ibu tirinya itu tuh cuma acting. Pasti langsung diusir beneran tuh orang. Ma, maafin aku ya atas kejadian tadi pagi. Aku nggak bermaksud untuk nyakitin perasaan Mama. Karena mau bagaimanapun, Mama tetaplah ibuku. Reza minta maaf sama aku. Berarti aku masih punya kesempatan buat mempengaruhi dia. Tapi kenapa tadi kamu ngomong kayak gitu ya? Apa karena di depan istri kamu nggak mau mengakui Mama? Ma, sebenarnya kami belum menikah. Dia bukan istri aku, Ma. Tapi tadi dia mengaku kalau dia itu istri kamu. Dasar ya perempuan itu. Ma, soal kartu kredit Mama akan aku aktifkan kembali. Walaupun sebenarnya aku masih ada rasa kesal sedikit sama Mama. Tapi aku akan berbaik hati kalau Mama berhenti mengganggu Naila. Jadi kamu masih membela perempuan itu? Ma, seharusnya Mama mengerti, Ma. Aku melakukan semua ini
Demi Naila. Dan kondisi Naila saat ini, kondisi mentalnya sangat terguncang, Ma. Dia tidak bisa mengingat apa-apa yang terjadi saat ini. Dia hanya bisa mengingat apa saja yang terjadi masa lalu ketika dia masih bersama mantan suaminya. Itu sebabnya aku dianggap sebagai almarhum mantan suaminya sama Naila. Tapi kan kamu gak harus berpura-pura jadi suaminya. Bisa aja dia berpura-pura supaya dia mendapat belas kasihan kamu kan. Ma, dia tidak berpura-pura, Ma. Sebagai dokter, aku tahu mana yang benar dan mana yang berpura-pura. Ya, walaupun seandainya itu benar, kamu kan gak perlu segitunya kan. Ma, kalau aku nggak tolong dia, kondisinya akan semakin parah, Ma. Dan lebih parah lagi, dia bisa gila, Ma. Kalau Reza cuma bantuin dia, berarti keadaan di rumah ini masih baik-baik aja. Aku sama Tika nggak akan diusir sama dia. Tapi mulai sekarang, aku harus berpura-pura di depan dia. Ya, Mama minta maaf. Mama nggak tahu kalau kondisi Naila segawat itu. Seandainya kamu cerita ke Mama sejak awal, Mama nggak akan marah-marah seperti itu, Nak. Aku sengaja nggak cerita sama Mama. Karena aku takut Mama sama Tika nggak bisa mengerti kondisinya. Nak, kenapa kamu memikirnya kayak gitu ya? Sebagai seorang ibu, Mama pasti ngerti lah kondisi dia. Dan sekarang kalau kamu memang mau bawa dia ke sini dan anak-anaknya juga, Mama dan Tika siap kok membantu dan mengurus dia. Ma, lebih baik kita tetap tinggal terpisah seperti ini. Ya udah, Nak, kalau memang mau kamu seperti itu. Tapi Mama pastikan nggak akan lagi ada salah paham antara Mama dan Naila. Ya, kamu jangan khawatir. Makasih ya, Ma. Aku pergi dulu, Ma. Iya, Nak. Assalamualaikum.